Join properti Iya. dan langsung closing. Iya, itu nggak nyangka sih. Gak nyangka. Iya, nggak nyangka. Berapa lama closingnya? Udah sebulan join, terus tiba-tiba udah closing 2 kali. Total income 100 juta lebih ya berarti crosscomnya ya di situ Iya. ya. Wah. Kan sebelumnya ini aku juga pernah kerja kan. Nah, itu kan kayak nggak gajinya tuh nggak segitu gitu loh. Itu kan butuh waktu lama banget ya buat aku dapetin segitu. Terus kalau di properti ini kayak itu waktu yang singkat sih, cuman sebulan, nggak sampai sebulan sih malah dapat 100 juta. Kalau agent properti kan anggapannya kayak kita yang mendirikan usaha, jadi kayak ini kan punyanya kita sendiri, jadi tergantung dari niatnya kita juga kan. Jadi kayak semakin kita rajin, semakin apa kan juga hasilnya pasti ada lah. Oke teman-teman, kali ini saya membawa salah satu agent termuda di Winmax ya, yang dengar-dengar barusan dapat ratusan juta, umurnya masih 23 tahun. 22 tahun, nanti saya dimarahi. 22 tahun dan katanya juga nggak ngerti jalan dan mungkin nyoba-nyoba dapat 100 juta. Cuman 1 bulan guys katanya. Namanya adalah Kimberly. Halo Kimberly. Ya, halo. Di sana. Kimberly ini orang Surabaya ya? Iya, Surabaya. Kim, tadi yang tak sampaikan bener ya, dapat closingan cukup besar. Iya, itu nggak nanti cerita nyangka ya. sih. Oh iya, nanti iya, cerita boleh. ya. Oke. Dan bener kan umurmu masih 22 tahun atau Iya. lebih muda? Oh enggak, 22 tahun. Baru lulus kuliah juga? Tahun lalu baru lulus. Tahun lalu baru lulus kuliah, belum pernah kerja? Pernah. Pernah sekali? Sempat kerja. Oke, berapa lama waktu itu? Cuma 6 bulan. 6 bulan? Terus langsung join properti. Join properti Iya. dan langsung closing? Iya, itu nggak nyangka sih. Nggak nyangka? Iya, nggak nyangka. Berapa lama closingnya? Itu belum udah sebulan join, terus tiba-tiba udah closing 2 kali. Itu nggak nyangka sih. Total income 100 juta lebih ya berarti crosscomnya ya di situ Iya. ya? Wah. Oke, happy nggak? Ya happy, pasti dong. Gede loh 100 juta itu Kim, bisa Iya, iya apalagi sih, kan masih umur 20. Iya, Itu kalau bener juga. UMR kan berarti kan kerja 3 tahun. berbulan-bulan. 2 Oh tahun iya, kan? bukan berbulan-bulan lagi. Iya, tahunan. 2 tahun itu. 2 tahunan biar Kim. bisa dapat 100 juta. Backgroundmu apa Kim? Cerita dong. Backgroundku, jadi aku ini dulu kuliah di Petra, jurusannya manajemen bisnis. Nah, tapi dulu aku tuh kayak orangnya tuh dulu kayak kurang pede, terus kayak kurang berani buat approach orang. Nah, terus habis itu kayak selama masa kerja, terus apalagi yang jadi properti ini, jadi kayak itu buat ngelatih aku supaya bisa lebih berani ke orang lain, gitu sih. Yang ngajak masuk siapa? Temennya aku dulu. Oh, oke. Jadi Ako itu tante ya, Iya. betul ya? Ako itu kalau Indonesia tante di sana. Ya, tapi aslinya bukan orang Surabaya ya? Lahirnya bukan Surabaya, tapi dari kecil udah di Surabaya. Dari kecil sudah di Surabaya. Iya, Oke. Kim, pertanyaan kedua ini. Oh iya kok, apa? Menurutku lo ya, Oh, heeh. kamu kan masih muda, umur 22 tahun, cantik, putih, bener nggak? Masa sih? Iya. Lah, kok pilih jadi agent properti? Kenapa nggak jadi model aja? Ya kan aku tuh orangnya kayak kurang pede ya kan, jadi kan ya kayaknya enggak deh kalau jadi model. Nah kalau yang di agent properti ini soalnya kan kayak belajar banyak hal ya, terus apalagi aku tuh nggak berani kontak orang duluan, atau kayak aku tuh juga belajar tentang kayak rumah-rumah, tentang properti, terus jalan-jalan terutama kan aku juga nggak tahu jalan gitu loh. Iya nih, nggak tahu jalan. Jadi nekat ini ya jadi agent Iya. properti. Bener nggak ngerti jalan? Ya kalau yang sering dilewatin sih tahu ya, tapi kalau yang udah kayak yang jarang dilewatin, hampir nggak pernah, itu nggak tahu sih. Jadi kemana-mana ya pakai maps, untung ada maps. Untung ada Google Map. Coba 10 tahun lalu Google Map belum ada, susah itu kan? Ya Gitu. itu nyasar. Tapi sering nyasar ya? Ya enggak sih, kalau pakai maps kan enggak. Paling ya bablas dikit-dikit. Kalau kan nggak pas toh kadang. Kamu nggak takut jadi hitam kulitmu nanti? Kan pakai sunblock. Oh, pakai sunblock. Terus ada lagi nggak motivasi? Kalau motivasi ya yang pertama sih ya cari duit ya. Soalnya itu paling penting sih, duit tuh kan butuh Kamu gitu loh. mata duitin juga ya berarti ya? Loh kan realistis kan, semua orang butuh duit kan. Nah terus yang kedua ya biar nggak nganggur. Biar nggak nganggur? Iya, biar ada kerjaan. Oh, karena dimarahi sama orang rumah udah? Iya tuh. Oke, Kimberly, Iya. pertanyaan ketiga. Oh iya kok.
pengalaman selama sebulan kan baru sebulan kan ya. Iya, Yang paling berkesan atau yang paling aneh yang pernah kamu hadapi di agent properti selama sebulan ini? Nah, jadi kan total tuh ada 2 closing. Nah, dua-duanya ini ya kayak anggapannya berkesan lah, kan juga pertama kali juga tuh buat aku. Nah, kalau yang pertama itu benar-benar kayak gak nyangka banget. Jadi pas awalnya tuh kan dia mau viewing tuh di hari Minggu. Jadi kita udah nih lihat rumahnya, terus dia tuh juga ya ada nawar-nawar sebelumnya. Tapi akhirnya kayak udah dikasih keputusan gini selama masa sewanya, terus akhirnya dia langsung mau di hari itu juga. Terus dia kayak ngejar gitu supaya cepat MOU. Kamu apain dia? Kok langsung mau? Nggak dia apa-apain. Cuman kayak ya ditunjukin, terus dia kayak mungkin emang udah suka kali ya sama rumahnya itu, terus akhirnya ya langsung deal itu. Jadi memang Jadi kadang kayak- ada yang gitu-gitu ya. Jadi viewing langsung closing ya. Iya, Langsung makanya deal itu ya. nggak nyangka sih itu apalagi kan baru pertama kali ya. Pas juga kayak aku masih baru, masih kayak yang kemarin masih haho gitu loh kalau lihat rumah. Terus ternyata langsung deal di hari itu. Oke, Ya, mungkin nggak kamu nyangka banyak sih. banyak karma baik, perbuatan Banyak baik, doa. banyak doa juga, jadi dilancarkan Iya, gitu. Dan waktu itu rasanya gimana? Ya nggak nyangka ya seneng banget lah. Gak percaya gitu Iya kan? nggak percaya. Nah terus yang closingan kedua nih, ini tuh ya sedikit, ya bukan sedikit sih, ya ruwet sih, ribet. Soalnya ya yang masalahnya ini kayak calon penyewanya ini udah oke, tapi yang dari ownernya itu kayak belibet banget, jadi yang kayak masih liburan, masih ini, jadi kayak ya butuh waktu itu sebulanan. Jadi sebulan tuh kayak masih ya naik turun kayak nggak jelas gitu loh. Terus akhirnya beneran jadi. Ya itu yang bisa dapetin 100 juta itu. Kim, waktu kamu dapat 100 jutaan pasti happy banget. Apalagi Iya, kan masih banget. closingan pertama kan? Kamu cerita sama siapa? Cerita Orang pertama yang kamu ceritain? ya orang rumah, aku sama engkong. Oh iya? Terus respon mereka apa? Ya seneng masih ya, kayak gak nyangka juga kan. Saya kan itu kan sebelumnya ini aku juga pernah kerja kan. Nah itu kan kayak gajinya tuh nggak segitu gitu loh. Itu kan butuh waktu lama banget ya buat aku dapetin segitu. Terus kalau di properti ini kayak itu waktu yang singkat sih, cuman sebulan, nggak sampai sebulan sih, malah dapat 100 juta. Dan dengan polosnya ya kan. Kim ini kan mungkin kalau prosedur transaksi properti pengalaman ya pasti kalah sama senior ya. Tapi kamu termasuk yang the best, the faster mungkin ya, paling cepat ini di situ. Sebulan langsung closing kan gitu. Kim, 100 juta ini rencana mau diapain? Buat traktir aku? Oh mau traktir? Rencana mau dibuat apa? Masih belum ada sih, disimpan dulu aja. Simpen dulu aja. Oke. Kim, aku jujur salut. Kamu masih umur 22 tahun, nggak ada kewajiban untuk kerja keras ya kan, karena masih sangat muda, baru lulus kuliah fresh graduate, tapi langsung bisa dapat 100 juta pertamamu di sana. Nah, Kim, tolong ceritain gimana kok kamu bisa ketemu sama klien potensial ini. Nah ini tuh juga nggak nyangka, tapi ya simple juga ini. Jadi kayak yang pertama tuh aku kan pas pagi-pagi ini bangun tidur ya, terus lihat story tuh ada yang promosi ini tuh, katanya mau disewain. Ya udah aku kontak kan ada nomor ownernya tuh. Nah terus ya udah ternyata dia mau dibantu tawarin gitu loh. Ya udah nih aku coba ya, aku tawarin, aku broadcast. Terus ternyata ada agent lain juga yang dari Winmax ini yang ngepost di OLX. Ternyata ada calon penyewanya itu yang mau lihat. Nah dari situ dari situ tuh langsung viewing. Nah pas viewing itu ternyata calon penyewanya ini udah srek banget gitu loh, udah seneng. Jadi dia tuh ya kayak mau secepatnya supaya tempatnya itu disewain buat dia gitu. Nah terus habis itu ya emang ini banyak lika-likunya juga ya. Soalnya kayak yang di satu sisi yang calon penyewanya ini kan udah oke banget, udah seneng banget. Tapi yang ownernya ini kayak sedikit ribet gitu. Nah tapi akhirnya ya untungnya ini berjalan lancar sampai akhirnya udah deal dapat 100 juta. Dan ownernya baik ya? Ya untungnya baik. Baik lah. Iya baik. Kamu kok ketawa terus sih, Kim? Ya kan seneng. Kim mau tanya lagi nih. Ya apa kok? Next dream-mu apa? Atau next goal lah Next ya. goalku jadi next goal Budi aja deh. Oh, yes. Tapi jangan jadi cowok lo ya. Loh, iya. Soalnya kan kalau misal punya income banyak nih, kan mau beli ini tuh nggak pakai mikir kan udahan.
Jadi nggak pakai mikir kayak, duh ini mahal nih apa, kan nggak perlu. Jadi bisa langsung aja. Kim, tolak ukur kesuksesanmu apa, Kim? Kalau buat aku sendiri mungkin kayak bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, terus bisa bahagiain orang-orang yang disayang, keluarga, itu sih. Oke. Kalau syarat cowokmu apa, Kim? Syarat jadi cowokmu apa? Waduh, apa ya? Kayak ya yang penting cocok kan. Yang penting cocok, nyambung. Iya, Tapi bukan harus beliin kamu rumah sendiri kan? Oh iya. Termasuk. Iya dong, untuk motivasi dia kan. Motivasi. Jadi kamu punya rumah, dia juga beliin kamu rumah ya. Oh iya, nanti satunya dijual bisa. Oh, satunya Dapat dijual. duit lagi. Oke. Kim, tanya nih. Pilih mana? Kerja, kalau kamu bisa milih ya. Oh iya. Kerja sebagai karyawan, manajer di perusahaan besar dengan income 30 juta sebulan, fix di sana. Atau jadi agent properti yang income-nya belum pasti. Jujur. Kalau aku sendiri ya. Ini kan berandai-andai ya. Oh iya. Oke. Kalau aku sih, ini bukan menjelek-jelekan juga ya. Jadi kalau aku nggak mau jadi budak korporat terus sih. Jadi aku pasti milihnya ke agent. Budak korporat? Iya, budak apa korporat. Itu? Itu yang kerja ikut orang di perusahaan-perusahaan besar. Oke. Gitu. Jadi aku pilihnya agent properti. Ya walaupun emang dia nggak tetap ya penghasilannya, soalnya kan berdasarkan komisi. Tapi ya walaupun emang susah kayak panas-panasan atau jalan ini tuh, cuman itu prosesnya lah. Jadi kan nanti kalau sekali kita deal, terus itu jumlahnya lumayan, nah itu gajinya jauh lebih besar dong. Income-nya jauh lebih besar. Iya, income-nya jauh lebih besar. Ini kamu ngomong gini, siapa tahu ada yang coba ngelamar kamu ngasih gaji 30 juta, bingung nanti. Ya tarik aja jadi agent properti. Loh, Kim, tapi punya penghasilan fix itu menarik juga loh. Iya sih, kayak pasti ya tiap bulan ada pemasukan terus. Ya, tapi kalau agent properti kan anggapannya kayak kita yang mendirikan usaha. Jadi kayak ini kan punyanya kita sendiri. Jadi tergantung dari niatnya kita juga kan. Jadi kayak semakin kita rajin, semakin apa kan juga hasilnya pasti ada lah. Wah. Ya kan? Jadi entrepreneurship-nya tinggi banget ini ya. Oke. Sip, Kim, thank you. Semoga Kimberly bisa semakin sukses di agent properti, bisa mencapai impian-impiannya dan bisa closing ratusan juta rupiah lagi. Amin. Komisinya. Iya. Oke, sukses Kim. Sekarang pasti bisa.